Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Nurjatama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan virus COVID-19. Yang mana? Satu, dengan kita menjaga jarak setengah sampai 2 meter, itu bisa mencegah persebaran virus COVID-19. Yang kedua, dengan kita menggunakan masker bila kita sakit, itu pun bisa mengurangi dampak persebaran dari virus tersebut. Yang ketiga, dengan tidak memegang area wajah, mata, hidung, dan mulut, itu pun bisa menghindarkan kita dari tertularnya kita dengan virus COVID-19. Yang keempat, dengan sering-sering mencuci tangan, bila kita setelah beraktivitas apapun itu pun bisa membunuh bakteri ataupun virus yang ada di tangan kita, yang mana itu sangat berbahaya sekali. Yang kelima, dengan merubah sedikit budaya kita, yaitu darinya berjabat tangan dengan menggunakan lambaian tangan atau salam namaste. Yang keenam, dengan makan makanan yang sehat. Selanjutnya, dengan rajin berolahraga. Yang ketujuh, selalu update atau up to date mengenai berita-berita virus corona atau virus COVID-19 ini, karena dengan begitu kita akan lebih waspada terhadap daerah-daerah yang mungkin tersebar oleh virus COVID-19 ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Nurjatama. Saya di sini akan membahas mengenai materi pada mini skripsi saya yang berjudul Sejarah Pembentukan Kota Serang melalui Perspektif Koran Radar Banten tahun 2000 sampai tahun 2007. Berbicara Kota Serang, tentunya tidak jauh dari pembentukan Provinsi Banten itu sendiri, di mana Provinsi Banten dibentuk pada tahun 2000, yang sebelumnya bergabung dengan Provinsi Jawa Barat. Dan Kota Serang sendiri disahkan pada tahun 2007, yang menjadi pemerintahan kota di Provinsi Banten ini. Selanjutnya, saya di sini melakukan kajian data melalui perspektif Koran Radar Banten, yang mana Koran Radar Banten ini sudah ada sejak awal berdirinya Provinsi Banten. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalahnya atau tujuan dari penelitian ini, yaitu tentang sejarah dari Radar Banten. Selanjutnya membahas mengenai demografi dan geohistoris Kota Serang. Selanjutnya membahas mengenai sejarah pembentukan Kota Serang. Nah, di sini saya menggunakan metodologi, yaitu satu, heuristik, kedua, kritik sumber, ketiga, yaitu interpretasi, yang keempat, historiografi. Selanjutnya membahas mengenai isi, tentunya saya akan membahas mengenai sejarah dari Radar Banten itu sendiri, yang mana Radar Banten sebelum tahun 2002 itu namanya masih Harian Banten. Setelah berkembangnya waktu, Harian Banten ini berubah menjadi Radar Banten untuk menemani media massa atau media cetak di Provinsi Banten ataupun di Kota Serang ini. Selanjutnya membahas geohistoris dan demografi. Ini membahas mengenai tentang angka kepadatan penduduk dan angka luas wilayah yang ada di Kota Serang ini. Selanjutnya membahas sejarah pembentukan Kota Serang ini. Tentunya memang mengalami banyak polemik, di mana saya di sini menggunakan sumber dari media Kompas atau Koran Kompas sebagai media pembanding dalam sejarah pembentukan provinsi ini atau sejarah Kota Serang, yang mana memang banyak perdebatan antara kedua media ini, karena memang Radar Banten ini cenderung pasif dalam mengkritik sejarah pembentukan Kota Serang, sedangkan media Kompas masih sangatlah kritis dalam menjawab tentang kritik yang ada di Kota Serang ini. Selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.